Shalom, berjumpa kembali dengan kita sahabat-sahabat Sekolah Sabat, dan kembali lagi kita berada di pelajaran kelima, pelajaran yang penuh sukacita, dan dengan judul yang penuh sukacita yaitu Mukjizat di Sekitar Danau. Kita tentunya sudah mempelajari dari hari Sabtu hingga hari ini adalah kesimpulan, dan kita akan sama-sama belajar bagaimana dan apa yang akan kita dalami dari sepanjang 6 hari kita sudah mempelajari akan firman Tuhan. Dan tentunya kita berbahagia juga karena bersama dengan kita narasumber yang sangat berkompeten. Di kiri saya ada pendeta muda Siagian. Shalom pendeta. Shalom, selamat sabat Gerald. Dan juga di kanan saya ada Pak Yusuf Nduru. Shalom. Shalom Gerald, selamat sabat. Selamat sabat. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita akan berdoa. Saya minta Pak Yusuf Nduru untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau mendiskusikan poin-poin pelajaran Sekolah Sabat kami sepanjang minggu ini. Kami memohon kiranya Roh Tuhan boleh menuntun kami dapat mempelajari pelajaran ini, kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan poin-poin penting. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Berkati kami sepanjang pembelajaran ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, marilah kita mendengarkan ayat inti sepanjang pelajaran kita Sabat ini, yaitu pelajaran kelima. Dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia akan mengasihani engkau." Dan tentunya kita tidak akan jauh dari pelajaran kita ini, dan pertanyaan-pertanyaan juga baik yang sudah masuk, baik yang sudah kita rangkumkan, itu akan kita diskusikan bersama-sama. Dan saya akan memulai pertanyaan ini, saya akan memulai diskusi ini dengan satu pertanyaan, mungkin saya tujukan kepada pendeta muda. Pertanyaan seperti ini pendeta, kalau ada seseorang bertanya mungkin kepada Pak Pendeta ya, dari apakah Yesus telah memerdekakan pendeta, dan apakah mungkin juga pendeta bisa menjadi aplikasi bagi banyak orang, apakah yang akan pendeta jawab dengan Yesus telah memerdekakan pendeta? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Saudara Gerald. Ya, kalau ada yang bertanya kepada saya, dari apakah Yesus telah memerdekakan saya, maka sesuai dengan firman Tuhan tentunya, maka saya akan menjawab bahwa Yesus telah memerdekakan saya dari dosa. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, bila mana dikatakan di situ, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan ayat 36 mengatakan, bila mana anak itu, yaitu Yesus Kristus, telah memerdekakan kamu, maka kamu pun akan benar-benar merdeka. Dan di dalam Matius 1 ayat 21, dikatakan juga bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan semua orang, memerdekakan manusia dari belenggu dan perhambaan dosa. Sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh menjalankan suatu kehidupan yang menuruti akan segala firman-firman Tuhan. Dan ini menarik ini ya, karena kita di hari ini kita juga memasuki akan bulan-bulan dari kemerdekaan Indonesia ya. Dan ini tentunya relate kepada kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana Yesus juga telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita juga sebagai orang-orang Indonesia. Dan itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua ya, bagaimana kira-kira aplikasi yang bisa kita dapatkan dari kemerdekaan yang sudah Yesus berikan bagi kita. Dan ini menarik juga, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Yusuf Nduru, ini juga menarik bahwa yang kalau kita lihat dalam setiap pelajaran-pelajaran kita, contohnya kita ambil satu contoh tokoh yaitu Yohanes Pembaptis.
bisa dibilang dia adalah orang baik yang kita tahu bagaimana dia di penjara, bagaimana dia eksekusi dan sebagainya macamnya. Apakah ini salah satu bentuk dari kemerdekaan Yesus kasih? Apakah ini bentuk dari proses? Atau ini sebenarnya apa yang bisa kita temukan pelajaran dari, padahal Yohanes Pembaptis adalah orang baik. Apa yang kita kira-kira bisa kita masukkan ke dalam diri kita? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau tadi Pak Pendeta bilang bahwa kita sudah dimerdekakan, memang benar bahwa kita sudah dimerdekakan Yesus. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes ya, yang kalau kita lihat bahwa seorang nabi, seorang penginjil, malah mengalami apa? Penderitaan ya. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang terkenal dalam apa? Dalam sejarah dan dicatat di dalam perjanjian apa? Perjanjian baru ya. Tapi menghadapi situasi yang sangat sulit ya, dikatakan bahwa walaupun dia adalah seorang nabi, seorang penginjil yang luar biasa ya, memberikan kesaksian tentang apa? Tentang Yesus ya. Namun kalau kita lihat di dalam pelajaran kita ini dikatakan bahwa ia diizinkan untuk apa? Ditempatkan di dalam kesulitan, di dalam penjara, bahkan apa? Bahkan dieksekusi ya. Lalu apa hubungannya dengan apa kemerdekaan yang telah Yesus berikan kepada kita? Mari kita lihat beberapa hal. Dikatakan bahwa mengisyaratkan bahwa Yesus pun akan mengalami krisis, bahkan kematian ya. Jadi ketika kita mengalami krisis ya, di mana kemerdekaan itu Tuhan telah berikan bagi kita, Yesus sendiri pun mengalami apa? Krisis, bahkan apa? Bahkan kematian. Lalu pun berikutnya yang saya mau sampaikan bahwa mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar. Ya, Yesus tidak melepaskan Yohanes karena Yohanes sanggup apa? Menghadapi situasi itu. Ya, kenapa? Yesus tidak ingin menghambat pelayanannya yang sudah atau yang baru dimulainya. Ya, jadi meskipun kita kadang-kadang menghadapi kesulitan, ya, kita dapat menemukan penghiburan, ya, kita menemukan pengharapan dengan mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Yesus, ya, berpegang pada kebenaran dan memahami bahwa rencana Tuhan lebih besar dari apa yang sedang kita apa? Alami, ya. Jadi Tuhan tidak melepaskan Yohanes karena Yohanes sanggup, ya, melalui kesulitan itu, ya. Kesulitan apapun yang kita hadapi, bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan saat ini. Yang menjadi poinnya adalah ketika kita mengalami situasi-situasi itu, marilah tetap kita berpegang kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena rencana Tuhan di atas semuanya itu jauh lebih besar, dan apakah kita akan apa? Mendapatkannya. Ya, jadi ketika kita mengalami situasi bukan karena Tuhan Yesus membiarkan kita, tetapi karena Tuhan tahu, Tuhan telah memberikan kita kesanggupan untuk melewati proses yang sulit yang sering kita hadapi. Kira-kira begitu. Ya, ini sangat baik ya pelajaran kita bagaimana diterapkan bahwa Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan ada selalu di sisi kita dengan janji Tuhan. Semua pencobaan yang kita alami itu tidak akan lebih dari kekuatan kita. Ini tentunya menjadi sebuah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebuah janji yang pasti yang Tuhan berikan bagi kita bahwa setiap apapun masalah problema kita, Tuhan akan selalu menjaga kita. Dan ini tentunya menarik apabila kita mengetahui bahwa cerita 5.000 orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah dengan adanya 5 roti dan 2 ikan, kita tahu bersama awalnya sempat ada kegelisahan dari murid-murid Tuhan untuk bisa memenuhi untuk semua orang itu mendapatkan makanan. Dan mungkin saya akan bertanya kepada Pak Pendeta di sini, kira-kira Pendeta apa implikasi yang bisa kita bawakan ke dalam diri kita? Bagaimana pelajaran 5.000 orang ini bagi sebuah gereja yang kita tahu bersama mungkin ada gereja yang bisa dibilang tidak merata untuk sumber daya manusianya, kita tahu bersama. Dan mungkin saja ada pergumulan-pergumulan bagi saudara-saudara yang merasakan bahwa saya ingin membuat sebuah dorongan ataupun
terobosan yang baik bagi gereja saya, tapi kurang untuk teman yang mau mengajak saya untuk memberikan terobosan-terobosan tersebut. Mungkin ada pelajaran yang bisa pendeta berikan. Ya, sehubungan dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu di Alkitab mencatat ada sekitar 5.000 orang, itu hanya laki-laki ya, belum ikut perempuan dan anak-anak. Ya, kalau kita hitung-hitung mungkin lebih dari 10.000 orang yang ketika itu hadir yang diberi makan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah masalah yang dihadapi oleh murid-murid pada ketika itu, bahwa mereka mempunyai masalah bagaimana akan menyediakan makanan bagi orang sebanyak itu. Ya, mereka tidak mungkin mampu untuk membeli makanan, ataupun juga mungkin ketika itu hari sudah mulai gelap, ya, sehingga mungkin untuk mencari makanan saat itu sangat susah. Nah, tetapi yang luar biasanya ada seorang anak yang mana itu menjadi bekal untuk makan siang dia mungkin ya. Dia berikan 2 roti dan 5 ikan yang dia miliki. Dia berikan itu kepada murid-murid Yesus, dan murid-murid Yesus memberikan itu kepada Yesus, sehingga 5 roti dan 2 ikan ini dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang lebih dengan membawanya kepada Yesus. Nah, pelajaran yang boleh kita terapkan di dalam pelayanan kita dengan terbatasnya sumber daya yang kita miliki, ya, sebagaimana anak itu dia merelakan apa yang menjadi kebutuhannya atau miliknya saat itu, dan dia percayakan itu kepada Yesus, ya, bahwa Yesus sanggup membuat itu menjadi banyak, maka hal itu terjadi. Demikian juga dalam pelayanan kita. Mungkin yang kita miliki atau yang kita bisa buat, atau sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Tapi ketika kita percaya Yesus mampu menolong kita, dan kita melakukan pelayanan kita, maka mujizat seperti 5 roti dan 2 ikan pun akan terjadi bagi umat-umatnya. Nah, oleh karena itu, sekecil apapun sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Yesus, kita serahkan itu kepada Yesus, dan kita harus percaya Yesus mampu, Yesus sanggup untuk memberikan kepada kita kuasa dan mujizatnya. Nah, itu mungkin. Berarti bisa dibilang bagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul, dia mau menjadi penggerak di gerejanya, maju terus gitu ya pendeta ya. Pasti Tuhan akan membantu, pasti Tuhan akan memberikan mukjizat, dan kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan membantu dalam pekerjaan Tuhan tersebut, dan kita akan mendapatkan kemerdekaan bersama, kemerdekaan baik beribadah, baik berbakti, oleh karena kesatuan yang sudah kita dapatkan. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Dan ini menarik juga, bertentangan dengan kita tahu banyak sekali gejala-gejala atau problematik yang kita tahu bahwa Yesus akan menolong dan memberkati kita, Tuhan akan senantiasa menuntun jalan-jalan kita. Akan tetapi dengan kemerdekaan ini ada saja segelintir orang yang mungkin bisa dibilang menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan ini, apa berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan ini. Dan kita bisa baca lebih lanjut nanti dalam Markus 5 dan 6, itu jelas sekali bagaimana pandangan populer tentang Yesus saat ini dengan gambaran dia ya. Dia di sini huruf besar, dan saya mungkin bertanya kepada Pak Yusuf dulu dan mungkin bisa memberikan pandangan. Kita tahu hangat sekali isu-isu apalagi politik identitas, kita tahu sendiri bagaimana agama dipermainkan, kita tahu bagaimana bersembunyi di balik tanda kutip Tuhan gitu ya. Dan itu membuat orang haus akan politik, haus akan kekuasaan, dan bisa jadi disalahgunakan seperti itu. Dan itu membuat mereka jadi ingin mendominasi bagi orang lain. Kira-kira bagaimana untuk mereka bisa sadar dan kira-kira itu tidak baik, itu adalah memperalat akan Yesus. Baik.
Kalau kita lihat bahwa Yesus ini tujuannya adalah untuk melayani, pelayanan ya. Tapi dalam hal ini bahwa Yesus juga sangat populer ya. Itu sebabnya banyak orang yang mengambil apa? Mengambil keuntungan secara pribadi atas kepopuleran Yesus ini. Ya, padahal kita lihat bahwa tujuan Yesus itu adalah melayani ketika dia datang ke dunia ini. Mari kita lihat di dalam di dalam Markus pasal 5 dan pasal 6 ya. Mungkin nanti saudara-saudara boleh membacanya ya. Pandangan tentang Yesus ya yang sangat bervariasi ya. Tetapi di dalam Markus 5 dikatakan bahwa Yesus menghadapi seorang yang kerasukan roh jahat ya. Dan dikatakan ketika orang itu tinggal di tengah pekuburan ya, di daerah yang dianggap najis oleh orang Yahudi ya. Meskipun demikian dikatakan bahwa Yesus tidak menghindari situasi ya. Tetapi sebaliknya ya, walaupun tempat itu dianggap orang yang Yahudi itu adalah najis, tetapi Yesus tidak apa? Tidak menganggapnya demikian ya. Malah sebaliknya dikatakan bahwa dia menunjukkan kuasanya dengan mengusir roh jahat ya dan menyelamatkan orang apa? Yang kerasukan itu. Ini menggambarkan ya Yesus sebagai pelayan yang menghadapi kegelapan dan apa? Keputusasaan ya. Lalu kalau kita lihat di Markus pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kita melihat situasi yang berbeda di pasal yang ke-5 ya. Dikatakan bahwa beberapa orang memperalat Yesus untuk mencari kekuasaan politik ya. Mereka ingin menguasai orang lain dan memanfaatkan apa? Kepopuleran Yesus untuk tujuan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri ya. Namun dikatakan bahwa Yesus menolak peranan politik dan dominan semacam itu ya. Ia lebih fokus kepada apa? Pelayanannya, pengajaran dan kasih ya. Pandangan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus menolak untuk memperalat Yesus demi kekuasaan duniawi dan mengutamakan pelayanan yang penuh apa? Yang penuh kasih. Itu sebabnya bahwa kadang-kadang orang menggunakan Yesus untuk membenarkan diri ya. Sering mungkin kalau kita tidak menggunakan untuk secara kekuasaan, tapi untuk hal-hal pendapat kita, kadang-kadang kita menggunakan Yesus untuk membenarkan apa? Pribadi gitu ya. Membenarkan Iya, membenarkan diri kita ya. Membenarkan pendapat kita ya. Padahal tujuan Yesus bukan itu. Tujuannya adalah melayani ya. Marilah kita menggunakan pelayanan Yesus yang penuh kasih itu untuk apa? Untuk melayani sesama ya. Itu sebabnya bahwa Yesus menolak ya orang-orang yang mengambil keuntungan ya secara pribadi ya, bahkan dikatakan mengambil keuntungan dengan menyiksa orang lain ya, atas nama apa? Atas nama Yesus, atas nama kepopuleran Yesus. Jadi itu sebabnya sekarang kalau kita lihat di dimanapun mungkin ya, banyak orang menggunakan agama ya, banyak orang menggunakan ini untuk apa? Untuk kekuasaan ya. Jadi ini hal yang sangat ditolak Yesus. Dan ini mungkin saja bisa menimpa kita ya. Mungkin di posisi kita saat ini, mungkin posisi kita ketika kita sedang berkuasa, ini kita harus apa? Sangat hati-hati. Karena Yesus sangat menolak untuk memperalat Tuhan menjadi apa? Menjadi keuntungan pribadi kita. Tetapi tujuan utama Yesus adalah untuk melayani apa? Untuk melayani orang lain. Itu kira-kira pendapat yang boleh saya berikan. Ya, menarik ini, sungguh sangat menarik. Bagaimana ya kita tahu sendiri bahwa tidak hanya untuk berpolitik sebenarnya ya, tapi untuk kepentingan pribadi pun sepertinya banyak orang-orang yang menggunakan istilah ini. Dan mungkin sedikit dari pendeta, kira-kira pandangan pendeta tentang pertanyaan tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin kita kasih ke zaman sekarang gitu ya, atau mungkin bagi orang-orang muda yang saat ini sedang menyaksikan, bagaimana kita sebagai orang-orang muda harus mengerti fondasi yang betul bahwa kita tuh jangan memperalat nama Yesus dengan kepopuleran Yesus, tapi kita harus seperti yang Yesus katakan tadi, Yesus lebih memilih untuk melayani, untuk memberikan kasih dan sebagainya macam. Silakan pendeta. Ya, kita harus kembali mengingat ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, dan Yesus katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, seringkali tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Enduru ya. Seringkali kita hanya mau datang kepada Yesus, kita mau mengandalkan Yesus hanya untuk kepentingan kita semata, ya. Tetapi kalau untuk kepentingan kita, pasti Tuhan tidak akan menutup mata, ya, karena Tuhan sendiri mengatakan, adakah seorang bapak yang akan memberikan ular kepada anaknya bila mana anak itu meminta roti, ya. Artinya kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan akan kebutuhan kita secara fisik, ya, karena Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, tetapi ada satu hal yang Tuhan minta dari murid-muridnya adalah teladan untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, ya, di dalam di mana kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan Yesus atau meneruskan pelayanan Yesus. Karena Yesus sekarang ada di surga, maka kitalah yang meneruskan pelayanan Yesus, ya. Jadi jangan lupa, panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan, panggilan kita sebagai orang-orang muda, panggilan kita sebagai umat-umat Tuhan adalah panggilan untuk melayani. Amin. Kiranya dengan pelajaran ini boleh kita terapkan dan mukjizat di sekitar danau juga kita bisa rasakan bagaimana kita juga bagi sekitar kita. Mungkin sedikit closing statement dari Pak Yusuf, silakan. Baik, pelajaran kita sepanjang minggu ini bahwa ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan ini, ya, dan itu pasti akan kita alami selagi kita masih di dunia ini, ya. Jangan terlalu cepat menyerah, ya. Jangan terlalu mempertanyakan Yesus, selalu menyalahkan Yesus bahwa Dia tidak menolong kita, ya. Kita jangan terlalu cepat putus asa. Tetapi pastikan bahwa kita mencari Yesus untuk menjadi landasan kita untuk melalui proses, ya kesulitan yang sedang kita alami, ya. Kita harus yakin bahwa apapun situasi kita itu akan bisa kita lewati bila mana kita bersama-sama dengan dengan Tuhan. Karena jauh dari itu Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita, ya. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin mengenal Yesus, marilah kita gunakan itu untuk melayani orang lain. Marilah kita gunakan itu untuk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mencari berkat bagi diri kita sendiri, ya, memperalat nama Yesus, ya. Jadi semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal Yesus, ya, maka kita semakin semakin melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tadi Pak Pendeta sudah singgung bahwa Yesus, ya, ketika di dunia ini Dia melayani, dan sekarang kita murid-muridnya yang melanjutkan pelayanan itu, pelayanan yang penuh kasih. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf. Dan mungkin dari pendeta kesimpulan. Ya, berbicara mengenai mujizat, seringkali banyak orang berfokus bagaimana memperoleh mujizat yang spektakuler, ya. Seringkali mujizat dibatasi hanya berupa seperti kesembuhan atau hal-hal ajaib yang terjadi yang dialami oleh seseorang. Namun sesungguhnya mujizat yang semua orang harus alami adalah hati yang diubahkan oleh Roh Kudus atau pertobatan. Karena mujizat tersebutlah mujizat yang menyelamatkan, ya. Mungkin kita tidak mengalami mujizat seperti dibangkitkan dari kematian atau orang timpang berjalan, ya, orang buta melihat, tetapi mujizat yang harus kita alami adalah pertobatan, ya. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita, karena hanya mujizat itulah yang membawa kita ke surga, ya. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan meminta mujizat, tetapi bukan hanya mujizat secara fisik, terlebih adalah secara rohani, yaitu pertobatan dan penyucian dari dosa. Ya, itu mungkin. Baiklah, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung dari pelajaran kita. Dan puji Tuhan kita sudah mendengarkan bersama, kita sudah menyaksikan bersama kabar sukacita, janji-janji yang akan Yesus berikan bagi kita. Dan kiranya itu boleh kita aplikasikan dan
Bagaimana itu bisa terimplikasi adalah bagaimana saudara mempraktekkan akan kebenaran Tuhan dalam diri saudara masing-masing. Dan tentunya kita juga kembali menghimbau bagi saudara-saudara yang memiliki kerinduan ataupun pertanyaan yang untuk kita diskusikan bersama, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan saudara di dalam kolom komentar. Dan kami akan penuh sukacita menjawab itu untuk saudara. Dan bagi saudara yang memiliki kerinduan bersama-sama dengan kami untuk berbakti, kami bersukacita dan menyambut saudara dengan penuh sukacita. Dan untuk menutup akan pelajaran kita, kami mengundang Pendeta Muda Siagian untuk berdoa. Baik, para pemirsa semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan, kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk mempelajari pelajaran dari Yesus sehubungan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan pada zaman dahulu. Dan kami percaya Tuhan, bila mana kami memerlukannya, bila mana kami membutuhkannya, kami percaya mujizat-mujizat itu pun akan menjadi bagian kami Tuhan. Bila mana kami datang kepada Engkau dan percaya dan memohon kepadamu. Tuhan kami juga berdoa kepada Tuhan, agar supaya ya Bapa, segala yang kami telah pelajari, agar kami dapat terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya Tuhan, agar kami boleh melayani seperti Yesus, menjadi berkat seperti Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi Saudara Gerald dan Bapak Yusuf Nduru dan pemirsa semua, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Muda, terima kasih kepada Pak Yusuf. Terima kasih, Gerald. Sampai bertemu di pelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati.